Jadi kalau kita nggak mau masuk asuransi, nggak apa-apa, nggak dipaksa juga, ya. Karena itu adalah hak kita dan itu adalah salah satu bagian daripada perencanaan keuangan, ya. Apakah risiko-risiko nanti risiko kita sakit ini akan dihandle oleh pihak ketiga yaitu asuransi? Apakah akan dihandle oleh BPJS? Apakah kita mau handle sendiri dengan biaya tabungan kita? Ya silahkan. Itu pilihan ya, dan itu merupakan keputusan kita sendiri nih. Kita risiko itu mau diserahkan ke perusahaan asuransi atau kita handle sendiri, itu bebas ya, itu pilihan kita masing-masing. Nah, kenapa saya menjelaskan tentang asuransi di PT-PT saya adalah untuk meluruskan hal yang bengkok, ya kan? Karena banyak sekali orang-orang yang salah persepsi perihal asuransi. Banyak orang merasa kecewa karena uang yang dia setorkan tidak kembali 100%, ya kan? Jadi kita harus meluruskan karena mungkin selama ini banyak orang yang tidak tahu perihal biaya-biaya tersebut sehingga merasa kecewa. Padahal sebenarnya di luar sana banyak banget orang yang tertolong, terbantu dengan asuransi. Banyak orang punya kartu asuransi, ketika dia sakit, ketika dia dirawat, dia tidak pusing memikirkan biaya rumah sakitnya. Kenapa? Karena sudah ditangani oleh asuransi. Jadi fokusnya adalah ke manfaat asuransi, bukan ke nilai tunai yang kembali ketika kita nggak sakit. Bapak nggak simak tadi video saya. Di video saya katakan bahwa tahun pertama sampai tahun kelima ada biaya-biaya yang wajib ditanggung oleh nasabah. Nah, masalah persentase komisi agen, reward itu tidak menjadi ranah nasabah. Jadi itu adalah hak perusahaan memberikan kepada para tenaga pemasarnya. Daripada fokus membahas komisi ataupun hak agen, mending Bapak fokus kepada hak Bapak ketika menjadi nasabah asuransi. Yang menjadi hak Bapak ketika menjadi nasabah perusahaan asuransi adalah yang pertama mendapatkan uang pertanggungan. Uang pertanggungan ini gunanya apa? Ketika meninggal dunia, maka keluarga mendapatkan santunan. Yang kedua, apabila nasabah tersebut mengambil manfaat asuransi kesehatan, maka ketika nasabah tersebut sakit, dia bisa memakai kartunya di rumah sakit untuk berobat dan bisa mengajukan klaim atas manfaat yang dia ambil. Nasabah mengambil manfaat-manfaat lain, misalkan santunan penyakit kritis, pembebasan premi, asuransi kecelakaan, dan lain-lain. Manfaat-manfaat itulah yang menjadi hak nasabah ketika berasuransi. Jadi ketika kita berasuransi bukan berarti kita menitipkan uang kita ke perusahaan asuransi dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena ada risiko-risiko yang akan dihandle oleh perusahaan asuransi ketika kita sakit, ketika kita meninggal dunia. Maka ketika ada tidak adanya klaim, sakit nggak sakitnya kita, membayar biaya-biaya asuransi itu sudah menjadi kewajiban kita, ya, supaya kita ketika terjadi risiko sakit penyakit tadi kita bisa mendapatkan hak asuransi yang bagus. Okay? Ya, kalau itu nanya rekomendasi saya, berarti saya akan merekomendasikan perusahaan yang saat ini di mana saya bernaung, yaitu perusahaan asuransi Allianz, ya. Nah, kalau mau melihat rekomendasi-rekomendasi asuransi terbaik di Indonesia itu sebenarnya gampang, tinggal pergi ke Google, ya, tinggal lihat top 10-nya dulu, top 10, top 5, baru top 3. Ya, dari top 3 itu nanti tinggal pilih kira-kira asuransi yang mana nih yang bagus, yang cocok ke hati kita, yang kira-kira kita klik mau beli, ya. Lalu yang kedua, pilihlah tenaga pemasar atau agennya yang bisa menjelaskan secara detail, ya, secara dari segi manfaatnya. Jangan salah beli, jangan salah jual dianya, kan. Kenapa? Karena banyak sekarang salah pengertian antara investasi atau proteksi. Ini kan merupakan dua hal yang berbeda. Mau investasi dan proteksi itu sangat-sangat berbeda. Bisa tebak bahwa yang diambil ini adalah asuransi kesehatan tipenya unit link, ya, jenis produknya itu unit link. Kenapa? Karena masih ada uangnya kembali meski hanya sedikit, ya. Nah, dalam jenis produk asuransi unit link ini sendiri, nasabah punya kewajiban membayar biaya-biaya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Di luar biaya-biaya manfaat yang kita beli, gitu. Jadi, biaya yang pertama adalah biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu apa? Biaya akuisisi itu gampangnya gini. Kalau kita mau masang listrik, instalasi listrik, biasanya kita di depan membayar sejumlah biaya tertentu, ya, yang dibebankan kepada kita, ya, di luar biaya listrik yang kita pakai setiap bulan.
sampai seumur hidup, ya kan? Atau misalkan untuk biaya masuk anak sekolah, kita di depan kan dibayar dulu tuh. Uangnya besar kalau di depan, misalkan uang gedung atau uang apa gitu. Pokoknya di depan dia besar. Nanti di luar biaya bulanan, ya kan? Yang kedua adalah biaya asuransi bulanan. Biaya asuransi bulanan itu apa? Biaya atas manfaat yang kita ambil. Contoh, kartu kesehatan, asuransi jiwa, santunan penyakit kritis. Nah, ini kan supaya manfaat-manfaat ini berlaku ketika risiko-risiko terjadi, maka kita ada yang namanya biaya asuransi bulanan. Nah, kalau kita mau kita tetap terproteksi seumur hidup, maka kita bayar biaya asuransi bulanan ini seumur hidup. Ya, biaya asuransi bulanannya itu dipotong seumur hidup, oke? Makanya kenapa uangnya hanya kembali segini, karena di tahun pertama ada biaya akuisisi sampai tahun kelima, dan ada biaya asuransi bulanan atas asuransi kesehatannya. Jadi memang di tahun pertama sampai tahun kelima itu, kita kalau sampai cancel, jangan berharap uang kita kembali, karena kan kita bukan sedang menabung. Tapi andaikan terjadi resiko dalam 5 tahun pertama itu, ya kita sakit, kita meninggal dunia, benefit-benefit ini kan akan keluar. Kayak gitu, oke? Semoga penjelasannya bisa membantu ya. Saya sih nggak menyalahkan pernyataan ini ya, karena memang ini benar. Banyak banget orang yang masih penghasilannya masih di bawah standar ya. Jadi mungkin untuk makan aja dia masih nggak mampu. Masa iya beli asuransi gitu kan? Tapi untuk membeli asuransi itu bukan cuma karena uang banyak ya, tapi dari segi mindset. Mindsetnya udah masuk belum? Konsepnya sudah masuk belum? Karena banyak juga orang kaya yang nggak punya dan nggak mau membeli asuransi. Karena bagi dia nggak masuk akal masuk asuransi itu. Berarti mindsetnya belum nyambung dengan konsep asuransi. Tapi banyak orang-orang dengan penghasilan kecil, karena konsepnya sudah masuk, maka dia mau berusaha memperjuangkan harus punya asuransi. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba dia terjadi risiko dengan dirinya, keluarganya akan menerima sesuatu. Jadi konsepnya masuk dulu. Kalau konsep tidak masuk, mau banyak uang pun tidak mau beli asuransi. Jadi kalau mau tutup asuransi, apalagi kalau misalkan asuransinya udah lama nggak bayar, itu bisa kondisi dalam keadaan polisnya mati ya. Kenapa bisa mati? Bisa jadi uangnya nggak ada lagi di dalam, ya, nilai tunainya sudah habis. Tapi ya untuk memastikan telepon dulu asuransinya ya. Asuransi apapun sama aja. Kalau mau tutup polis silahkan telepon dulu. Telepon dulu ke kantor asuransinya. Ada call center di website ya. Silahkan ditelepon. Cari informasi dulu. Apakah masih ada nilai tunainya? Karena sebenarnya kan asuransi itu kan klaimnya itu ketika sakit atau ketika meninggal. Jadi itu asuransinya. Tapi kalau untuk mengambil nilai tunainya harus ditelepon dulu perusahaan asuransinya. Apakah ada nilai tunai apa enggak? Karena kan kita bukan sedang menabung di bank. Kita sedang berasuransi. Jadi pasti ada potongan-potongan biaya selama asuransi tersebut aktif. Ya. Jadi ada 3 benefit penting dalam produk asuransi unit link yang wajib kamu miliki. Ketiga benefit penting ini sebaiknya kamu miliki dalam satu polis atau kamu bisa memilikinya secara terpisah tergantung prioritas kamu yang mana. Yang pertama adalah fasilitas atau manfaat asuransi kesehatan. Jadi andaikan kamu sampai terdiagnosa suatu penyakit dan kamu harus dirawat inap di rumah sakit, maka pengobatannya akan ditanggung oleh asuransi. Seperti yang tertera di bawah ini ya. Jadi kita nggak usah pusing mikirkan yang namanya biaya pengobatan. Kita fokus kepada pengembalian kesehatan kita aja. Yang kedua adalah manfaat asuransi jiwa. Jadi ketika kamu menjadi seorang kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, pastikan dalam polis asuransi jiwa kamu mendapatkan manfaat uang pertanggungan yang memadai atau yang sesuai dengan nilai ekonomi kamu yang bisa kamu tinggalkan untuk keluarga kamu ketika kamu mengalami yang namanya kepastian hidup atau meninggal dunia. Yang ketiga adalah santunan penyakit kritis, yang mana santunan ini akan turun ketika orang yang dipertanggungkan mengalami yang namanya penyakit kritis. Nah, ini adalah daftar penyakit kritis yang dipertanggungkan ketika kamu mengambil manfaat asuransi penyakit kritis. Dan manfaat ini berlaku 90 hari setelah
tanggal aktif polis. Jadi ketika kamu mengalami atau didiagnosa menderita sakit ini, maka akan ada santunan yang turun untuk menggantikan income yang terganggu selama kamu menjalani pengobatan penyakit kritis. So, sekarang sudah tahu ya bahwa manfaat asuransi itu berbeda-beda. Jadi, kalau kamu misalkan membeli produk asuransi, pastikan sesuai dengan kebutuhan kamu. Sekarang kamu boleh cek polis kamu, perhatikan benefit kamu, dan diskusikan dengan agen asuransi kamu. Nah, ketika kita sedang berasuransi, kita juga harus pahami bahwa kita bukan sedang menabung atau kita sedang berinvestasi. Ketika kita berinvestasi, kita mengharapkan return yang tinggi. Atau ketika kita sedang menabung, kita juga mengharapkan uang ini bisa kita ambil sewaktu-waktu. Tapi di asuransi, kita sedang berproteksi, bukan sedang menabung atau sedang berinvestasi. Pengalaman pertama jadi agen asuransi penuh tantangan. Kenapa tantangan? Karena satu, aku orang perantau, datang dari luar kota. Yang kedua, aku saat itu adalah seorang ibu rumah tangga yang nggak punya pergaulan luas, ya. Yang ketiga, aku benar-benar awam asuransi, ya. Jadi pengalamannya tuh kayaknya di PHP orang juga, ya. Di PHP udah janjian, udah ketemu, udah tanda tangan, udah apa, pas ini giliran transfer premi nggak ditransfer gitu, sampai beberapa lama kemudian juga nggak ditransfer. Kita juga kadang-kadang jadi dimusuhin orang, jadi diblokir, jadi di unfriend gitu-gitu. Jadi kalau mau ketemu orang jangan ngomongin asuransi ya, gitu-gitu. Jadi pasti itu banyak, tapi berhasil terlewati sampai sekarang. Nah, pada saat kita masuk ke rumah sakit, kan kita pergi ke counter asuransi, ya, bagian asuransi, lalu kita laporkan kartu kita. Kita kasih kartu supaya mereka bisa ngecek by system. Nanti setelah mereka mengecek by system benefit yang kita dapatkan, mereka akan mengajukan penjaminan kepada pihak asuransi. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan dan diagnosa yang ada dari rumah sakit, pihak bagian klaim di asuransi itu akan memeriksa polisnya, jaminan-jaminannya seperti apa, masa tunggunya seperti apa, klausulnya seperti apa. Semua memang butuh proses, Bu. Nggak bisa kita langsung cepat-cepat karena memang ini penjaminannya kan uang besar. Bukan sebesar uang yang kita bayarkan, tapi uang besar yang akan keluar menjaminkan kita, menjaminkan sakitnya kita. Maka butuh proses, semuanya butuh proses. Semuanya sama. Agen asuransi pun ketika sakit menjaminkan dirinya sendiri pun tetap butuh proses, ya. Nggak bisa diburu-buru karena penjaminan itu kan kerjasama antara rumah sakit dan asuransi. Segala data-data ini dikirimkan ke pihak asuransi dan pihak asuransi pelan-pelan mengecek karena ada dokter-dokter yang akan membaca diagnosa yang dari rumah sakit itu. Kalau rumah sakit telat atau lama mengirimkan data yang diminta pihak asuransi juga lama. Jadi memang kerjasama kedua belah pihak gitu. Jadi memang makan waktu, bukan ribet, bukan dipersulit. Seperti itu ya, Bu. Setuju banget ya, mungkin ada oknum yang melakukan hal tak terpuji demi sebuah closing. Bukan cuma di agen asuransi, mungkin di industri lain juga banyak ya. Tapi itu adalah oknum. Untuk sebuah closing asuransi tidak perlu sampai tanda tangan di atas pusar, tapi tinggal tingkatkan skill ya. Tingkatkan skill dari berbagai produk-produk, maka kita nggak akan pernah kehabisan yang namanya market. Orang yang menggadaikan tubuhnya demi sebuah closingan adalah agen yang tidak punya capability dalam hal selling ya, sehingga dia harus menggadaikan tubuhnya. Tapi itu mungkin adalah oknum dan itu tidak berlaku lagi di zaman saat ini karena saat ini sudah canggih dan sudah sangat dimudahkan dalam hal menjual produk-produk asuransi. Dan saya sendiri, saya tidak pernah merasa kehabisan yang namanya market karena saya punya skill, saya punya knowledge, saya punya relasi saya juga banyak dari sosial media, dari teman-teman, dan dari mana saja bisa menjadi market. Jadi di bidang apapun itu,
Pasti ada oknum-oknum yang bertindak nakal, jangan digeneralisir ya. Salam asuransi. Ada komentar yang masuk, bilang begini, "Kak, sudah punya suami yang banyak uang, kenapa masih bekerja?" Kamu tahu dari mana suamiku banyak uang? Nah, ini aku kasih tahu ya. Kalaupun memang benar banyak uang, puji Tuhan. Tapi, banyak atau enggak banyaknya uang, seorang istri tetap harus punya yang namanya penghasilan. Kenapa? Supaya ketika nanti suatu hari terjadi risiko yang namanya dalam pernikahan tentu ada beberapa risiko yang bisa terjadi. Yaitu bisa bercerai, bisa juga yang namanya meninggal dunia. Nah, ketika hal itu salah satunya bisa terjadi, seorang istri yang sudah terbiasa mandiri tidak akan gamang dalam memulai hidup seorang diri. Jadi kalau kamu saat ini merasa nyaman, coba diperiksa, sudah aman belum? Sudah cukup belum untuk stok kalau tiba-tiba suami kita ada apa-apa? Nih, ini perlu dicek ya, jangan lupa. Iya Ibu, betul sekali bahwa saya adalah seorang agent. Karena kalau saya bukan seorang agent, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan dan membantu segala sesuatu yang ditanyakan dalam PT-PT saya ini. Nah, jika Ibu bertemu dengan agen asuransi yang punya sertifikasi seperti ini, artinya dia berkomitmen terhadap apa yang dia kerjakan. Jadi, saya sebagai agen asuransi, saya berkomitmen adalah client first. Saya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada klien saya, kepada nasabah saya tentang tujuan perencanaan keuangannya, terlebih-lebih perencanaan akan asuransinya. Jadi kalau Ibu bertemu agen-agen yang seperti ini nih, Ibu udah berbicara dengan orang yang tepat, ya. Karena tidak semua agen asuransi punya sertifikasi ini, ya. Ibu boleh lihat profil saya di website saya ini. Ini website pribadi saya, oke? Jadi begini Pak, asuransi itu seperti kita membayar security di rumah. Security tujuannya menjaga rumah kita supaya tidak ada kemalingan atau rampok atau apapun itu yang menjaga keamanan rumah kita. Nah, sama seperti kita bayar ke asuransi supaya ketika terjadi yang namanya sakit penyakit atau meninggal dunia, kita bisa klaim, ahli waris kita bisa klaim. Nah, apakah kita akan meminta uang yang udah kita bayarkan kepada security ketika tidak terjadi perampokan atau kemalingan? Gajinya tentu tetap kita bayarkan meski tidak ada kejadian. Sama seperti di asuransi, ketika kita nggak sakit, maka perusahaan asuransi memakai uang kita untuk membayar proteksi-proteksi yang berjalan tadi. Sama seperti biaya admin, biaya asuransi, supaya kartu asuransi kesehatan kita tetap berjalan. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi uangnya tidak hilang sebenarnya, hanya tidak paham konsepnya. Begitu ya Pak ya? Ya, kadang kita nggak sadar besok atau lusa atau hari ini bahkan kita bisa kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Atau bahkan kita sendiri. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan sesuatu untuk keluarga kita. Terlebih-lebih ya jika kita ini adalah seorang pencari nafkah. Kalau kamu adalah seorang pencari nafkah, udah harus dan wajib kamu punya satu polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa bukan untuk mengganti nyawa kita, karena nyawa kita ini tidak ada yang bisa menilai atau memberikan harga. Ya, asuransi jiwa tujuannya adalah mengganti nilai ekonomi. Ketika kita sebagai pencari nafkah atau seorang kepala keluarga harus pergi meninggalkan dunia ini, ada kehidupan yang terus berlanjut, yaitu anak-anak kita atau keluarga kita yang harus tetap hidup. Maka kepala keluarga ini harus diproteksi, harus dilindungi dengan yang namanya asuransi jiwa, supaya ketika dia pergi, santunan asuransi jiwa ini bisa diberikan kepada pihak keluarga untuk anak-anaknya melanjutkan sekolah atau istrinya untuk memulai suatu usaha, atau uang ini bisa ditaruh di bank dan besarnya penghasilan yang tadinya hilang bisa kembali dengan uang ini tadi ditaruh di bank, didepositokan, ya seperti itu. Jadi asuransi jiwa bukan mengganti jiwa yang hilang tadi. Asuransi jiwa adalah mengganti nilai ekonomi yang hilang. Jadi teman-teman, jangan sampai kita ini terjadi risiko seperti yang sekarang, yang setiap hari di Facebook kita ini silih berganti, turut berduka cita, tapi kita nggak meninggalkan atau mempersiapkan sedikit pun cash untuk keluarga kita.
Kalau kita nggak punya cash, tapi setidaknya kita punya satu polis asuransi jiwa, itu sudah sangat berarti bagi keluarga yang kita tinggalkan. Oke, jangan lupa berasuransi. Segera hubungi asuransi, agen asuransi ya.